Mari sekarang kita lihat prinsip kerja indikator titrasi pembentukan kompleks. Ya. Jadi indikator titrasi pembentukan kompleks itu umumnya adalah zat warna organik ya, yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang dititrasi. Ya. Indikator ini sering juga dikenal dengan indikator metalokromik. Indikator metalokromik ini memiliki warna yang sangat kuat, sehingga pada konsentrasi yang sangat kecil kita sudah bisa melihat warnanya ya. Ini pada konsentrasi 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 7 molar saja, itu warnanya sudah bisa terlihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh dari indikator metalokromik ini ya, yaitu Eriochrome Black T ya, yang disingkat dengan EBT. Ya. Ini adalah struktur EBT. Ya. EBT ini adalah asam triprotik ya. Jadi ada 3 hidrogen yang bisa diberikan pada molekul air. Ya, ini 1, 2, dan 3. Nah, proton ya, yang terikat pada gugus sulfonat ini proton yang merupakan asam kuat gitu ya. Jadi hanya 2 ini ya yang berfungsi sebagai asam lemah. Nah, disosiasi dari EBT ya, sebagai asam lemah itu digambarkan oleh reaksi ini ya. Jadi molekul ya selain dari 2 proton ini kita singkat dengan IN ya. Ini singkatan dari indikator yang mengikat 2 proton ya, yang bersifat asam lemah. Jadi disosiasi pertamanya seperti ini, ya, disosiasi keduanya seperti ini. Ya. Seperti halnya indikator asam basa, ya, pada titrasi asam basa, warna dari bentuk asam dan basa itu berbeda. Ya. Di sini ya H2IN- itu warnanya merah. Ya. Sementara HIN2- warnanya biru. Ya. Kalau HIN2- terdisosiasi lebih lanjut menghasilkan IN3-, ya IN3- ini warnanya orange. Ya. Jadi perbedaan warna ini yang kita manfaatkan nanti untuk mengamati titik akhir titrasi pembentukan kompleks. Ya. Nah, EBT itu bisa membentuk kompleks yang berwarna merah ya dengan ion-ion logam. Jadi dengan ion-ion logam yang bisa dititrasi dengan EDTA itu EBT membentuk kompleks berwarna merah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja dari EBT pada penentuan titik akhir titrasi. Jadi kalau indikator itu kita tambahkan ya, ke dalam larutan yang mengandung ion logam M2+ misalnya, maka indikator itu akan membentuk kompleks berwarna merah ya, yaitu MIN-. Ya. Jadi pada awal titrasi kita akan melihat larutan yang berwarna merah. Nah, kalau titrasi kita lakukan pada pH di atas 7 ya, maka EDTA itu akan menggantikan molekul indikator yang mengikat ion logam. Ya. Menjadi ini, sehingga indikatornya sekarang berbentuk HIN2- yang berwarna biru. Ya. Semakin banyak EDTA yang kita tambahkan, maka HIN2- yang terbentuk itu juga akan semakin banyak. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ikatan antara logam dengan EDTA itu lebih kuat dibandingkan ikatan logam
dengan indikator ya, sehingga EDTA bisa menggantikan molekul indikator yang mengikat ion logam ya. Nah, ketika konsentrasi HIN2- di dalam larutan itu minimal 10 kali konsentrasi kompleks logam dengan indikator, ya, kita akan melihat warna biru. Ya, persis seperti titrasi asam basa. Ya. Jadi kalau syarat ini terpenuhi, ya, kita akan melihat perubahan warna merah menjadi biru. Itu menandakan titik akhir titrasi dengan EDTA. Tetapi ya harus diingat, akurasi indikator ini ya dalam menentukan titik akhir itu bergantung pada kekuatan ikatan relatif ya, antara logam EDTA dan logam indikator. Ya. Kalau ikatan antara logam indikator itu terlalu kuat, ya, EDTA itu akan kesulitan untuk menggantikan indikator ini dalam mengikat logam. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan melihat perubahan warna terjadi setelah titik ekivalen. Tapi sebaliknya, jika ikatan logam indikator itu terlalu lemah, maka perubahan warna akan terjadi sebelum titik ekivalen. Ya. Jadi pemilihan indikator itu sangat penting. Ya. Ini contoh indikator metalokromik yang lain yang namanya Cal-Magid. Ya. Prinsip kerjanya sama, ya. Tetapi biasanya kita memilih indikator yang berbeda-beda kalau ion logam yang kita titrasi juga berbeda. Kenapa? Karena itu tadi, kekuatan relatif ikatan antara ion logam EDTA dan ion logam indikator itu menentukan akurasi dari titik akhir titrasi. Ya. Jadi itu prinsip kerja dari indikator titrasi pembentukan kompleks.